Dua orang pelaku peredaran narkoba jenis sabu di Muara Jawa berhasil ditangkap Polsek Muara Jawa. Pelaku ditangkap di penginapan wilayah Kecamatan Muara Jawa. Satreskrim Polres Sumeneb, Madura, Jawa Timur mengamankan pelaku pencabulan terhadap 3 anak di bawah umur. Terduga pelaku dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Important Person atau VVIP di Ibu Kota Nusantara Tengah dilakukan. Bandara VVIP dibangun untuk melayani kegiatan pemerintahan di IKN. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, edisi hari ini selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama, pemirsa, 2 orang pelaku peredaran narkoba jenis sabu di Muara Jawa berhasil ditangkap Polsek Muara Jawa, yakni DS 40 tahun dan IS 41 tahun. Keduanya tertangkap setelah polisi mendapat informasi di salah satu penginapan yang ada di wilayah Kecamatan Muara Jawa, lalu polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan DS. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar penginapan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 buah dompet kecil warna hitam yang berisi 3 poket plastik narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,7 gram, beserta 1 buah alat hisap atau bong, 1 sendok takar, 1 korek gas dan 1 smartphone, yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh pelaku. Kini kedua pelaku sudah dibawa ke Mapolsek Muara Jawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau merilis kasus tindak pidana narkoba serta pemusnahan barang bukti pada Kamis 6 Juni 2024. Tampak sejumlah barang bukti narkotika, diantaranya sabu kristal seberat 4.600 gram, Happy Five sebanyak 150 butir, sabu cair 35,3 liter, dan ganja kering seberat 2.009 gram. Diketahui penindakan kasus narkotika yang dirilis ini merupakan hasil kerjasama sejumlah instansi terkait selama bulan Mei 2024. Wakapolda Kepri Brigjen Asep Safrudin mengatakan ada 6 kasus yang dirilis hari ini yang merupakan hasil operasi per bulan Mei 2024. Ini merupakan kerjasama Polri, Bea dan Cukai, Granat Kejaksaan, dan juga kerjasama dengan BNNP Kepri. Tak hanya barang bukti berupa narkotika, namun ada beberapa barang bukti lainnya juga yang akan dimusnahkan pada hari ini. Keinformasi lainnya, pemirsa, 2 warga Sumeneb diamankan terkait kasus dugaan penganiayaan pada seorang penyandang disabilitas. Kedua pelaku diketahui merupakan mertua dan menantu. Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widyarti mengatakan pertengkaran korban dan pelaku dipicu sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penganiayaan yang terjadi di Batang-Batang, di Kecamatan Batang-Batang, yang mana korbannya yaitu disabilitas netra, dan saat ini untuk pelaku penganiayaan sudah kita amankan di
Reskrim. Jadi untuk pelaku yang kita amankan untuk hari ini yaitu sebanyak 2 orang, di mana 2 pelaku itu mertua dan menantu. Kronologisnya berawal dari kedua pelaku menanyakan dana bantuan. Kemudian ada kata-kata yang membuat tersinggung dari pelaku, salah satu pelaku, terkait bahasa yang kurang mengenakan. Akhirnya terjadilah cekcok dan adu mulut yang mengakibatkan penganiayaan tersebut. Ya, sakit hati karena omongan dari korban. Jadi untuk pelakunya ini yang berhasil kita amankan 2, dan yang satu yang istri dari pelaku ini hari ini menghadap untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya akan kita lakukan gelar perkara terkait status istri dari tersangka MT. Untuk profesi pelaku swasta. Betul sekali. Jadi pada saat itu melakukan penganiayaan membawa sajam disimpan di balik baju. Untuk kondisi korban yaitu sempat dibawa ke puskesmas dan sudah dilakukan visum. Untuk ancaman kedua pelaku, ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Luka memar atau ada luka? Jadi untuk lukanya yaitu di pelipis kanan, kemudian di kaki itu. Disabilitas ya? Disabilitas netra. Tunanetra. Reskrim Polres Sumeneb, Madura, Jawa Timur mengamankan pelaku pencabulan terhadap 3 anak di bawah umur. Terduga pelaku berinisial ST ini dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baik, rekan-rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang benar Satreskrim Polres Sumeneb menerima pelaporan terkait pencabulan seorang guru SDN Kebon Agung, dan laporan tersebut sudah kita tindak lanjuti berdasarkan LP tanggal 20 Mei 2024. Dan untuk pelaporan yaitu sebanyak 3 orang. Yang awalnya 4 orang, 1 melakukan pencabutan karena sesuatu hal. Akhirnya untuk LP ada 3 orang, 3 LP. Jadi ini kita tindak lanjuti semua, sehingga kasus pencabulan ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun terduga pelaku, dan hari ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pelaku pada awalnya untuk penangkapannya yaitu pelaku diundang pada hari Senin kemarin tidak hadir karena ada halangan. Jadi keesokan harinya hadir dengan didampingi kuasa hukumnya yaitu tadi malam, dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim, dan terhitung hari ini sudah dilakukan sebagai penetapan tersangka. Berapa lama? Untuk terduga pelaku ini sudah melakukan lebih dari 1 tahun, dan korbannya pun sudah saat ini sudah alumni dari SDN Kebon Agung. Tapi secara kesehatan pelaku ini waras. Untuk secara kesehatan sehat, waras, dalam kondisi sehat. Untuk ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Personel Satreskrim Polres Asahan mengamankan seorang pria berinisial FA 31 tahun karena diduga telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku diketahui melakukan perbuatan asusila itu selama 2 tahun. Ungkap kasus ini seterang-terangnya dengan penuh transparansi dan tidak ada yang kami tutup-tutupi. Terkait ungkap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dan jadi ini kita
laksanakan rilisnya agar tidak menjadi multitafsir di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini ada laporan polisi pada tanggal 2 Mei 2024 perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh Ananda inisial SSF, ya, inisial SSF, usia 8 tahun. Dan waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 di Dusun 10, Desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, yang dilakukan oleh ayah kandungnya atas nama berinisial FA, usia 31 tahun. Kemudian ada tersangka lain yang sampai saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, terima kasih. Ini adalah ayah kandungnya. Kita lanjutkan pemeriksaan menurut pengakuan daripada korban SSF yang usia 8 tahun. Katanya dari keterangan adalah ikut kakek dan pamannya. Kakeknya ini berinisial M, ya. Sementara pamannya ini berinisial T. Namun setelah kami pemeriksaan, pendalaman dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada dan serta prarekon, saat ini kami baru dapat menetapkan satu tersangka atas nama FA sebagai ayah kandungnya sendiri, dan telah kami lakukan penahanan dan berkasnya sudah kami limpah ke kejaksaan, tinggal nunggu tindak lanjut di 21 dari kejaksaan terhadap 2 orang yang disampaikan oleh korban. Kami masih butuh pendalaman dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pendukung lainnya. Kami dari pihak penyidik Polres Asahan akan melakukan penegakan hukum dengan tidak melanggar hukum. Jadi kami saat ini baru dapat menetapkan satu tersangka dan melakukan penahanan. Nanti tidak tertutup kemungkinan ketika dapat bukti-bukti yang lain bisa berkembang. Namun sampai saat ini kami baru bisa dapat melakukan penyidikan dan menetapkan satu orang tersangka dan telah melakukan penahanan. Sementara itu, Subdit Tindak Pidana Siber Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pelaku seorang ibu dalam kasus tindakan pelecehan seksual kepada anak kandungnya yang berusia 4 tahun di Tangerang Selatan. Seorang ibu berinisial R berhasil ditetapkan menjadi tersangka oleh Subdit Tipit Cyber Ditreskrim Polda Metro Jaya pada kasus pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 4 tahun yang terjadi di Tangerang Selatan. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 4 barang bukti, diantaranya terdapat 2 unit handphone dan 2 pasang pakaian milik pelaku dan korban. Wadireskrim Polda Metro Jaya AKBP Henry Umar mengatakan, pelaku yang merupakan seorang ibu berinisial R tega mencabuli anak kandungnya sendiri karena diiming-imingi uang sebesar 15 juta rupiah oleh akun Facebook dengan nama IS. Modus operandi dari perbuatan yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, jadi ini terjadi di tanggal 30 Juli tahun 2023. Pada tanggal tersebut, perempuan inisial R ini dihubungi melalui Facebook oleh akun dengan inisial IS, yang mana dari akun ini mengajak ataupun menjanjikan kepada wanita R ini apabila yang bersangkutan membuat sebuah video pornografi, nanti akan diberi imbalan sebanyak 15 juta rupiah.
pihak kepolisian masih memeriksa dan mendalami kesehatan mental pelaku R, serta Polri juga berupaya untuk memberikan pendampingan terhadap korban dengan ditempatkan di rumah aman. Terkait pemeriksaan terhadap terkait pemeriksaan kesehatan mental terhadap tersangka, kami sudah melakukan beberapa pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan kesehatan mental. Secara yang kami lakukan adalah memberikan beberapa materi-materi tes, baik itu tertulis maupun berupa observasi dan wawancara. Untuk sementara kami masih mendalami secara psikologis terkait dengan kondisi mental dari yang bersangkutan. Kemudian dari hasil observasi kami memang memperoleh beberapa hal yang nantinya akan kami laporkan kepada penyidik, izin komandan kepada penyidik, yang nantinya akan dirilis oleh Pak Wadir ataupun dari pihak penyidik. Kemudian yang akan kami lakukan terhadap korban, kami juga melakukan pendampingan, kami akan berkolaborasi dengan UPTD ataupun dari KPAI terkait dengan pendampingan dan memastikan bahwa kondisi kesehatan mental dari korban ataupun keluarga dari korban dalam kondisi yang masih stabil dalam kondisi sehat mentalnya. Pada kesempatan yang sama, KPAI dan UPTD PPA DKI Jakarta mengapresiasi hasil kinerja Polri yang sigap dalam penanganan kasus pelecehan anak yang terjadi di Tangerang Selatan ini. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.